Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Misbahudin dengan nomor NIM 0551600753. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Cabang saya itu ada di UT daerah Bandung. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, kita mulai saja ya. Tugas satu kali ini kita disuruh untuk membuat sebuah program, dan di program itu harus bisa mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan juga metode. Yang kedua itu harus mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Dan yang ketiga mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nested if. Soal tugasnya itu tuh seperti ini. Intinya kita disuruh untuk membuat daftar menu restoran, eh, dan juga programnya itu tuh harus bisa memungkinkan kita menjumlahkan setiap menu yang ada, memasukkan menu dan juga menjumlahkan menunya. Dan juga bisa menghitung total biayanya yang telah dihitung pajak dan juga diskon. Diskon di sini adalah penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman. Jika keseluruhan total biayanya itu melebihi 50.000. Yang keempat itu tuh harus bisa mencetak struk pesanan. Jika program harus bisa mencetak pesanan-pesanan yang telah ditentukan oleh pelanggan. Di sini adalah petunjuk-penunjuknya. Eh, Diusahakan untuk tidak mengulang. Saya membuat programnya itu tuh di NetBeans karena di Flashcard Studio-nya saya belum menginstal kitnya. Nah, di sini saya telah membuat programnya karena udah beberapa kali percobaan dan lumayan cukup lama juga. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan saja bagian-bagian dari program sesuai dengan eh, sesuai dengan instruksi. Nah, oke, di sini yang pertama itu tuh import Java text, number format, local, dan scanner. Ini bagian ini tuh fungsinya itu tuh untuk memanggil library bawaan yang ada pada Java. Eh, Java text number format itu tuh fungsinya untuk mengubah angka format mata uang. Jadi misalnya 25.000 menjadi Rp 25.000. Nah, input lokal adalah untuk menentukan format negara. Dalam format ini digunakan format Indonesia, sehingga mata uang yang ditampilkan itu tuh yaitu Indonesia. Mata uang Indonesia itu rupiah. Scanner itu adalah agar program dapat menerima input dari pengguna melalui keyboard, misalnya input nama, menu, dan juga pesanan. Jadi scanner itu tuh untuk saat dijalankan itu tuh program bisa menampilkan nama-nama menu saat kita ketik menunya. Oke, yang kedua itu tuh kelas menunya. Kelas menu di sini terdiri dari string nama, double itu nama, harga, dan juga kategori. Kategori nama itu tuh untuk menyimpan nama menu, misalnya nasi Padang, apa saja nasi Padang, ayam geprek, soto ayam, atau mie goreng. Dan untuk harga juga di sini untuk menyimpan harga menunya, misalnya kayak nasi Padang 25.000, ayam geprek 22.000, satu ayam 20.000, mie ayam 18.000. Jadi ini adalah untuk menyimpan harga-harganya. Dan untuk kategorinya itu tuh untuk menyimpan kategori menunya, yaitu tadi dari makanan dan juga minuman. Atribut private juga agar data itu tuh tidak bisa diakses langsung di luar kelas. Itu termasuk konsep encapsulation dalam program orientasi objek.
Oke, yang ketiga itu tuh publik menu ini itu merupakan disebut konstruktor. Konstruktor itu digunakan untuk mengisi data menu saat objek dibuat. Nah, ini objek-objeknya untuk menunya saat dibuat. Contohnya, nah, contohnya ini. Neo menu nasi Padang 25.000 dan itu termasuk makanan. Nasi Padang di sini itu kan namanya, nama langsung harganya itu tuh 25.000 dan kategorinya itu tuh makanan. Yang kedua itu tuh metode yang digunakan itu untuk mengambil nilai dari atribut harga. Metode ini digunakan untuk mengambil nilai dari atribut kategori. Untuk yang kategori ya, yang ini. Yang ini untuk harga, yang ini untuk nama. Mengkategorikan mengambil nilainya dari nama, ini mengambil nilainya itu tuh dari harga, yang ini dari kategorinya. Nah, metode yang ini digunakan untuk menghitung total harga dari salah satu item menu. Total harga dari salah satu item menu misalnya ya ayam geprek berarti 22.000. Nah, rumus yang digunakan itu kan total itemnya itu tuh adalah harga menu dikali X jumlah pesanan. Contohnya itu tuh jika nasi Padang 25.000, di totalnya 2 pesanan maka jadi 25 kali 2 yaitu 50.000. Public class public class main. Kelas main itu adalah kelas utama tempat programnya itu tuh dijalankan. Di dalam kelas ini terdapat beberapa hal, yaitu metode main dan di beberapa metode main tambah dan beberapa metode tambahan seperti metode tampilkan menu, pilih menu, input jumlah, cari menu, untuk menghitung promosi minuman, untuk mencetak struk dan juga rupiahnya. Nah, statik final double pajak 0,1% itu seperti yang ada pada soal. Mana yang pada soal. Nah, diskon. Nah, tambahan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan. Berarti kan 10% dari 100% itu ya kalau di desimal itu ya 0,10. Langsung ada biaya pelayanannya yaitu 20.000. Terus nama promo minumannya. Ya, untuk di promo minuman. Nah, string nama promo minuman ini digunakan untuk menyimpan nama minuman yang mendapatkan promo gratis. Jika tidak ada promo, maka nilainya itu tuh tetap, yaitu kosong. Yang ketiga itu method main. Nah, ya, ini method main. Method main itu tuh adalah bagian utama yang pertama kali saat program itu tuh akan dieksekusi. Semua alur utamanya itu tuh programnya diatur dari sini nih. Dari sini semua programnya itu tuh diatur. Nanti akan keluarnya itu tuh adalah semua yang ada di sini. Dari jumlah menunya, total menu, diskon, dan yang lain-lainnya. Nah, scanner input, nah scanner itu digunakan untuk menerima input dari pengguna. Jadi supaya kita bisa memasukkan di sini nih. Di sini misalnya masukkan menu satunya
Menu ke satunya itu nasi padang. Nasi padang. Nah, jumlah pesanan. Nah, itu untuk fungsi scannernya. Contoh pengguna itu nasi padang. Terus atau misalnya jumlahnya itu tuh 2. Nah, masukkan menu kedua dan lain-lainnya itu tuh pakai scanner yang ini. Untuk dibaca oleh program inputnya itu tuh. Yang kedua itu tuh membuat array menu sesuai dengan tugas. Kita harus bisa menjelaskannya itu tuh mengimplementasikan nilai array atau string. Array atau string. Nah, array atau string. Nah, di sini menu array-arraynya itu tuh dan stringnya itu tuh terdiri dari nasi padang, harganya 25.000 dan jenisnya itu tuh berarti makanan kategorinya. Dan menu lainnya itu ayam geprek dengan harga 22.000, kategorinya itu tuh adalah makanan. Ya, ini semuanya sudah ya. Sampai ke air mineral harga 5.000, kategorinya minuman. Area ini digunakan untuk menyimpan beberapa objek menu. Jadi objek menunya itu kan ada nasi padang, semuanya lah ada di sini. Dan itu termasuk menu makanan, 4 sesuai dengan tugasnya itu 4, minimalkan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Arti dari sini kan berarti nasi padang, kata nama makanannya nasi padang, harganya 25.000 dan masuknya itu kategori makanan. Nah, tampilkan daftar menu. Di sini adalah bagian dari metode. Fungsinya untuk menampilkan seluruh daftar menu makanan dan minuman ke layar. Nah, ini fungsinya ini supaya bisa menampilkan semua daftar makanan dan minuman di layarnya. Daftar menu yang ditampilkan berasal dari daftar menu yang ada di sini nih. Yang berikutnya sistem print out, sistem out print in. Nah, pengguna bagian ini difungsikan untuk menampilkan instruksi kepada pengguna. Program ini tuh diberitahu bahwa pelanggan maksimalnya itu tuh memesan 4 menu. Pelanggan itu hanya bisa memasukkan nomor menu atau nama menu. Yang ketiga, jika tidak ingin menambah menu, cukup tekan enter. Jadi saat ini misalnya sudah beres, berarti tinggal pencet enter lagi. Nah, gitu. Yang kedua itu tuh input menu pesanan. Hmm, Bagian ini tuh digunakan untuk memasukkan pesanan pertama. Nanti menunya itu tuh yang diinput itu daftar menu satu. Program ini memanggil metode menu untuk meminta pengguna untuk memilih menu pesanan. Hasil pilihan disimpan di dalam variabel menu satu. Nah, jumlah satu input jumlah input menu satu. Program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pesanan untuk menu pertama. Jumlah pesanan disimpan dalam variabel daftar jumlah satu. Bagian yang dilakukan untuk yang kedua, ketiga, dan juga keempat itu sama. Karena program tidak menggunakan perulangan, maka input 4 menu ditulis satu per satu. Menghitung total setiap item. Nah, total item di sini. Bagian ini digunakan untuk menghitung total harga dari setiap item pesanan. Contohnya itu tuh nasi padang, ya yang tadi. Nasi padang 2, total itemnya itu tuh berarti 2 kali 25 berarti 50.000. Nah, subtotal itemnya itu tuh nanti akan dijumlahkan total dari menu ke satu, menu kedua, menu ketiga, menu keempat. Nah, bagian ini juga sudah dihitung dengan menggunakan sebelum promo, diskon, dan juga pajak dan biaya pelayanan juga sudah dimasukkan di sini. Rumusnya itu tuh subtotal item satu, subtotal item 2, sub item total item 3, dan subtotal item 4.
Nah, ini menghitung juga promo minumannya, subtotal iPhone setelah promo, subtotal awal, dan dikurangin promo minuman, diskonnya nol, atau misalnya melebihi 100.000 berarti diskonnya itu tuh setelah dipotong pajak 0,1, dan jika tidak berarti diskonnya nol. Ya, ini total-totalnya. Bagian ini nah, dari total-totalnya ini tuh akan dijelaskan. Misalnya yang ini. Ini promo minuman. Bagian fungsinya itu tuh untuk mengecek apakah pelanggan mendapatkan promo minuman atau tidak. Kan syaratnya itu tuh lebih dari 50.000 ada minuman yang dipesan minimal 2 porsi. Dan jika syaratnya terpenuhi, maka ada potongan biaya harga sebesar salah satu minuman. Ya. Eh, itu ada ini untuk menghitung diskon total setelah promo. Bagian ini untuk menghitung total setelah dikurangi promo minuman. Jika tidak ada promo, maka nilai promo minuman adalah nol, sehingga subtotal tidak berubah. Yang ketiga itu tuh menghitung diskon. Nah, pertama itu tuh nilai diskonnya itu tuh kita buat nol dulu. Langsung program itu tuh mengecek. Artinya jika ah, ini ya dicek jika subtotal awalnya itu tuh lebih dari 100.000 maka pelanggan mendapatkan diskon 10% dan jika tidak maka diskonnya nol. Nah, nah, bagian ini digunakan untuk menghitung total setelah dikurangi oleh diskon. Kemudian total diskonnya itu tuh dihitung dihitung dengan pajak 10% dari total setelah diskon. Lalu total nilai akhirnya itu tuh total nilai akhir yaitu dari total setelah diskon langsung ditambah pajak, langsung ditambah biaya pelayanan situ sebesar 20.000. Nah, ini adalah metode untuk mencetak struk menu. Struk menunya itu tuh nanti terdiri dari menu satu dan jumlah satu. Nah, kayak gini nih yang tadi udah mana. Eh, misalnya nasi Padang. Nah, nah, menu satu dan jumlah satunya berapa? Fungsinya itu tuh untuk menampilkan struk pesanan yang ada pada layar. Struknya itu kan nanti terdiri dari nama menu mana? Nama menu, kategori menu, jumlah pesanan, harga per item, terus total per item, subtotal awal, promo minuman, diskon, pajak, biaya pelayanan, total bayar, dan keterangan promo atau diskon. Hmm, promo atau diskon ya. Nah, input close. Nah, ini input close. Bagian ini digunakan untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan. Tujuannya itu tuh untuk menggunakan resort menjadi lebih rapih. Ya, rapih kan di sininya. Starting vote tampilkan menu. Static void artinya metode ini menerima array daftar menu dari metode main.
Dalam metode ini program menampilkan menu makanan. Nah, ini makanan. Nah, yang ini adalah menampilkan menu minuman. Contohnya itu tuh nasi Padang sama dengan 25.000. Nah, ini rupiah, daftar menu dan get harga. Nah, untuk static menu pilihan menu, metode ini digunakan untuk meminta pengguna memilih menu. Parameter yang digunakan itu adalah scanner input untuk membaca input pengguna. Yang kedua itu tuh menu. Nah, scanner input itu untuk membaca input pengguna. Menu itu untuk mencari data menu dan in nomor pesanan adalah untuk menampilkan pesanan satu, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, sistem outprint masukkan menu dan nomor pesanan dibacanya itu tuh dibacanya itu tuh yang tadi apa? Nah, masukkan menu ke satu dan nanti jumlah pesanannya juga nomor pesanan berapa. Nah, string pilihan. Nah, trim ini itu stream pilihan digunakan untuk eh, nah, trim ini itu digunakan untuk menghapus spasi kosong di awal dan di akhir input. Jika pengguna tidak mengisi apa-apa, maka program mengambil alih nilai nol, jadinya nol, artinya tidak ada menu yang dipilih. Kemudian program mencari menu, dan jika tidak ditemukan, nah, mencari menu, jika menu tidak ditemukan, maka hasilnya akan begini. If hasil nolnya berarti menu tidak ditemukan, pesan ini dilewati. Tapi jika misalnya ada, berarti ratunya itu tuh akan menghasilkan hasil. Nah, nah, starting it input jumlah. Metode ini digunakan untuk meminta jumlah pesanan dari menu yang dipilih. Jika menu bernilai nol, maka returnnya itu tuh nol, hasilnya itu nol. Artinya jika tidak ada menu yang dipilih, maka jumlah pesanan otomatis nol. Dan jika ada, maka program akan meminta jumlah. Nah, ini ya, jika misalnya bukan nol, berarti nanti sistemnya akan meminta jumlahnya. Ketika diubah menjadi integer, jumlah integer persen teks jumlah. Jika jumlahnya itu tuh jika inputnya itu tuh kurang atau sama dengan nol, maka tujuannya itu ini tuh tujuannya tuh supaya tidak error. Jika inputnya itu valid, maka jumlah akan dikembalikan. Nah, tapi jikanya tidak, berarti nanti akan error. Nah, jika inputnya itu tuh bukan angka, maka bagian catch akan dijalankan. Jadi nanti bukan berupa angka, pasalnya dianggap nol. Yang kedua itu tuh metode cari menu. Nah, ini adalah metode untuk mencari menu. Metode ini digunakan untuk mencari menu berdasarkan input dari pengguna. Em, tujuannya itu tuh supaya inputnya itu tuh lebih fleksibel. Misalnya pengguna mengetik nasi Padang atau satu, nanti akan dimasukkan ke daftar menu kosong. Jadi kita itu nanti pas dimasukkan itu tuh bisa satu nasi Padang gitu. Atau misalnya ditulisnya nasi Padang kayak tadi di awal. Jika pengguna menggunakan satu, jika inputnya tidak sesuai, maka nanti hasilnya itu tuh akan nol. Jika misalnya tidak ada, artinya menu tidak ditemukan, berarti tidak ditambah. Nah, setting double total harga item ini digunakan, metode ini digunakan untuk menghitung total harga dari satu menu yang dipesan. Jika menunya kosong, maka akan menghasilkan returnnya nol. Tapi jika misalnya menunya ada,
maka program akan memanggil method dari kelas menu. Rumusnya itu tuh tetap dari total item itu tuh harga kali jumlah. Ketiga itu tuh method untuk nah, ini method untuk menghitung promo minuman. Promonya itu kan hanya berlaku subtotal awalnya itu tuh lebih dari 50.000 jika menu yang dipesan termasuk kategori minuman, jumlah minumannya minimal harus 2. Misalnya promo yang dibuat pertama yaitu tuh 0. Jika subtotalnya melebihi 50.000, maka program akan mengecek jika misalnya di menu satu promo minumannya itu tuh tidak kosong dan kategori menu satu adalah minuman dan jumlah pesanan minimal 2, maka pelanggan mendapatkan promo sebesar harga minuman tersebut. Nah, untuk menu yang keduanya, eh, fungsinya untuk memilih minuman dengan harga yang paling besar sebagai promo. Jadi pelanggan memesan beberapa jenis minuman, program akan mengambil promo dari minuman yang paling mahal. Nah, jika nah, ini fungsinya untuk mengembalikan nilai promo ke metode main. Nah, ini metode untuk mencetak struk. Metode ini itu digunakan untuk mencetak struk yang akan dibuat. Bagian awal mencetak struk itu ada nah ini nih, sistem outprint. Sistem outprint struk pesanan. Nah, nanti akan dicetak setiap item menunya sistem print. Nah, sistem print outnya subtotal awal langsung ditambah rupiah subtotal awal. Lalu menampilkan promo minuman jika ada promo. If jika ada promo. Dan minuman gratis, nama promo minumannya apa? Sistem outprint promo minuman tidak ada. Jika tidak ada promo nanti akan else diskon tidak ada. Jika ada diskon berarti if diskon, nah ini berapa rupiahnya. Nah, nanti akan di tampilan menunya itu tuh di struknya itu tuh akan ada pajak 10%-nya berapa, biaya pelayanan berapa, dan total bayarnya itu tuh berapa. Nah, bagian keterangan promo dan diskon. Bagian ini menggunakan struktur if fungsinya untuk memberikan informasi tambahan kepada pelanggan jika subtotal telah melebihi 100.000. Nah, jika telah melebihi 100.000, keterangannya mendapatkan diskon 10% dan berpeluang mendapatkan promo minuman. Jika tidak, subtotalnya itu lebih dari 50.000 tapi kurang dari 100.000, maka berpeluang mendapatkan promo minuman beli satu gratis satu. Dan jika misalnya tidak, berarti tidak memenuhi syarat diskon ataupun promo. Nanti akan dimasuk di sini. Nah, ini adalah metode untuk mencetak item yang ada pada struk makanannya. Pertamanya itu tuh program untuk mengecek if menu 0 dan jumlah sama dengan 0. Jadinya hanya uh, item hanya dicetak jika menunya itu tuh tidak kosong dan jumlah pesanannya itu tuh lebih dari 0. Berarti minimal itu tuh harus ada satu. Misalnya satu, satu. Nah, jadi bisa dicetak. Tapi kalau misalnya hanya 0, maka tidak ada. Nah, double totalnya itu tuh lalu dicetak ke layar. Nanti akan dicetaknya itu tuh dia tuh kayak gini. Jumlah X rupiah dan total rupiah. Nah, nanti akan keluarnya itu tuh nasi Padang, kategorinya makanan, langsung dikali berapa, dikali 2 misalnya, berarti jadi 50.000. Nah,
metode ini digunakan untuk mengubah angka biasa menjadi format mata uang rupiah. Nah, format ini tuh digunakan untuk lokasinya itu ID berarti Indonesia. Format number rupiah, currency instant Indonesia. Format rupiah next maximum function digit, return format rupiah format angka. Contohnya 25.000 tetap menjadi 25.000 rupiah. Nah, ini fungsinya itu tuh untuk di belakang koma angka kecilnya itu tuh. Nah, jadi itu beberapa fungsi yang ada di dalam program ini. Nah, jadi intinya itu tuh pertama itu tuh program untuk membuat kelas menu untuk menyimpan data, harga dan juga kategori menu. Nah, ini. Yang kedua itu tuh program membuat array dan array daftar menu yang berisi menu makanan dan juga minuman. Lalu yang ketiga program menampilkan daftar menu kepada pelanggan. Nah, ini menampilkan daftar menu kepada pelanggan. Ini fungsinya itu untuk menampilkan daftar menu. Nah, yang keempat, pelanggan memasukkan maksimal 4 pesanan, bisa menggunakan nomor menu ataupun nama menu. Nah, ini nih, bisa memasukkan daftar menu atau misalnya nomor menunya saja. Yang kelima, program itu menghitung total harga. Nah, input tambah total harga jumlah. Karena berdasarkan harga dan juga jumlahnya. Yang keenam, program menyalurkan semua total item menjadi subtotal awal. Nah, mana subtotal awal? Nah, subtotal awal. Yang kedua, program mengecek apakah pelanggan mendapatkan diskon atau tidak. Nah, mana tadi teh? Nah, jika mendapatkan menu berarti nanti apa, lebih dari 50.000 maka nanti akan mendapatkan minuman. Minumannya apa yang paling mendekati. Nah, yang kedelapan mencetak diskon. Jika misalnya diskonnya itu tuh mana diskon? Nah, diskon. Jika diskonnya itu tuh ada maka akan dicetak dan jika diskonnya itu tuh tidak ada maka nol. Nah, nanti akan dijumlahkan ditambah biaya pesanan dan juga biaya pelayanan. Total setelah diskon, pajak dan juga biaya pelayanan. Ke-10 itu tuh untuk mencetak menu di akhir yang berisi rincian pesanan dan juga menu. Nah, rincian-rinciannya itu tuh stroke, cetak stroke. Nah, nah, program yang telah saya buat ini adalah aplikasi pemesanan sederhana. Program ini dibuat menggunakan bahasa Java dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Pertama, saya harus membuat menu yang digunakan untuk menyimpan data menu, yaitu nama menu, harga menu, dan juga kategori menunya. Setelah itu nah, pada main, saya membuat array daftar menu yang berisi beberapa objek makanan dan minuman. Program kemudian menampilkan daftar menu kepada pengguna. Pengguna dapat memasukkan maksimal 4 pesanan menu. Pengguna dapat memasukkan maksimal 4 pesanan, baik menggunakan nomor maupun nama menu. Setelah pengguna memastikan menu dan jumlah pesanan, program akan menghitung total harga dari setiap item, lalu menjumlahkannya. Nah, lalu menjumlahkannya pada subtotal awal. Setelah itu program mengecek apakah pelanggan berhak mendapatkan promo minuman, yaitu jika subtotalnya lebih dari 50.000 dan pelanggan memesan minuman minimal 2 porsi. Program lalu akan mencetak diskon 10% jika subtotal awal lebih dari 100.000. Setelah promo dan diskonnya dihitung, program menghitung pajak sebesar 10%.
pajak 10%. Dan biaya pelayanannya itu tuh 20.000. Nah, pada akhir program untuk mencetak stroke, nah, cetak stroke. Nah, di cetak stroke ini program mencetak stroke pesanan yang berisi nama menu, kategori jumlah, harga item, subtotal promo, diskon, pajak, biaya pelayanan, dan juga total bayar. Nah, di dalam program ini sesuai dengan tugas yang diberikan harus mengandung array, method, kelas, objek, switch case, if else if, dan nested if sesuai dengan ketentuan yang ada pada tugas. Ya, kita contohkan misalnya kita masukkan menu 2, berarti ayam geprek kita beli 2. Langsung kita masukkan nasi padang 3, langsung minuman 8, minuman 2, dan yang ketiganya itu tuh jus jeruk jumlahnya 4. Nah, jadi nanti di struknya itu tuh akan ada ada nama objeknya itu tuh dari nama makanannya atau nama minuman. Ayam geprek totalnya itu berarti 2 dikalikan harga 22.000, totalnya 44.000, dan seterusnya. Nah, di sini akan ditampilkan mana, nah, cetak struk. Nah, nanti akan ditampilkan promo minuman. Subtotal awalnya itu tuh berapa? 177.000. Belum nanti itu dihitung dikurangin promo minuman. Promo minuman dapat di 12.000. Minuman gratisnya itu tuh jus jeruk. Diskonnya itu tuh dapat karena telah melebihi 100.000. Dapat diskon 10%, yaitu 16.500. Total pajaknya itu tuh 10%, yaitu 14.850, dan dengan biaya pelayanan 20.000. Maka total bayarnya itu tuh 183.350. Di sini dibuat juga keterangan bahwa mendapatkan diskon 10% dan berpeluang mendapatkan promo minuman. Ya. Jadi sekian program yang telah saya buat ini. Mohon maaf jika misalnya ada penjelasan ataupun kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang berkenan atau kurang dari kata-kata saya saat menjelaskan. Eh, Sekian penjelasan dan juga program yang saya buat ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.